Selama 24 tahun, dari tahun 1975 sampai 1999, kehadiran Indonesia di Timor Leste itu sering banget dijelaskan pakai berbagai istilah. Ada yang bilang integrasi, ada juga yang menyebutnya pendudukan, tapi pertanyaannya apakah kata-kata itu benar-benar pas buat ngegambarin apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia inti persoalannya. Apakah yang terjadi itu cuma sekedar pendudukan militer biasa, atau jangan-jangan sebuah penjajahan yang sistematis? Pemilihan kata ini penting banget loh. Soalnya kalau kita pakai istilah pendudukan, itu bisa jadi semacam upaya buat memperhalus kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau kita pakai kata penjajahan, kita dipaksa buat ngadepin kenyataan yang jauh lebih dalam dan, ya, lebih brutal. Ini bisa mengubah cara kita memandang sejarah ini. Oke, biar lebih jelas, mari kita bedah dulu bedanya. Jadi gini, pendudukan itu biasanya mengacu pada kontrol militer yang sifatnya sementara di suatu wilayah. Di sisi lain, penjajahan atau kolonialisme itu jauh lebih dari itu. Ini soal kontrol yang sistemik, yang mencakup eksploitasi sumber daya ekonomi dan bahkan pemaksaan perubahan sosial dan budaya ke masyarakat setempat. Bedanya fundamental banget kan? Jadi, yuk kita lihat bukti-buktinya. Ada argumen yang kuat banget yang bilang kalau apa yang Indonesia lakukan di Timur Leste itu bukan cuma soal kontrol militer, tapi lebih mirip sebuah proyek penjajahan yang terstruktur. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini bukan operasi jangka pendek kan? Ini adalah proyek selama 24 tahun. Dimulai dari invasi, lalu dipaksakan lewat aneksasi, dan selama itu pula, PBB dan dunia internasional nggak pernah mengakuinya. Ini nunjukin adanya niat buat menguasai secara permanen, bukan cuma menduduki untuk sementara waktu. Jadi apa aja sih buktinya? Argumen yang mendukung istilah penjajahan itu biasanya didasari sama beberapa karakteristik ini. Adanya kontrol yang super represif, eksploitasi ekonomi yang sistematis, dan upaya buat mengubah tatanan sosial budaya secara paksa. Kita coba lihat satu persatu ya. Pertama, tingkat kontrolnya. Ini bukan cuma kehadiran militer biasa. Setiap perlawanan itu ditumpas dengan kekerasan yang luar biasa. Laporan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste atau CAVR ngasih kita angka yang jujur aja mengerikan. Antara 102.000 sampai 180.000 kematian terkait konflik. Ini bukan sekadar angka, ini nunjukin skala represi yang masif banget. Nah, ini dia, ciri klasik kolonialisme, eksploitasi ekonomi. Sumber daya alam kayak kopi itu dimonopoli. Dan yang lebih jelas lagi, Indonesia bahkan bertindak seolah-olah mereka pemilik sah wilayah itu dengan bikin perjanjian celah timur bareng Australia. Intinya, mengambil keuntungan dari sumber daya yang menurut hukum internasional bukan milik mereka. Kontrolnya ternyata juga masuk sampai ke tatanan sosial. Salah satu kebijakan yang paling disorot itu adalah praktik pemindahan paksa anak-anak Timor Leste. Mereka dibawa ke Indonesia, dibesarkan dalam lingkungan budaya yang sama sekali berbeda. Ini kan upaya yang jelas banget buat mengasimilasi generasi penerus mereka. Dan ini bukan cuma interpretasi liar ya. Lihat kutipan ini. Sebuah tesis doktoral dari universitas ternama yang meneliti praktik ini secara terus terang menyebutnya sebagai sejarah kolonialisme Indonesia. Di dunia akademis, pemilihan kata seperti itu punya bobot yang sangat besar dan gak sembarangan. Penggunaan kata penjajahan ini juga bukan cuma datang dari satu atau dua pihak aja. Coba kita lihat gimana sumber-sumber internasional yang kredibel justru konsisten pakai istilah ini. Jadi ini bukan pilihan kata yang asal-asalan. Kata penjajahan itu gak dipakai secara sembarangan loh. Kita bisa nemuin kata ini di tempat-tempat yang paling serius. Laporan hukum, tulisan akademis, bahkan di dokumen-dokumen PBB. Kalau lembaga-lembaga sekelas ini udah pakai satu kata, artinya kata itu punya makna yang sangat kuat. Contoh pertama, kita punya JSMP. Ini adalah organisasi pemantau sistem peradilan di Timur Leste. Dalam laporan-laporan mereka secara konsisten pakai frasa selama periode penjajahan Indonesia. Ini dipakai buat ngasih konteks soal pelanggaran HAM yang terjadi waktu itu. Terus, ada juga Benedict Anderson. Beliau ini salah satu pakar soal Indonesia yang paling dihormati di dunia. Dia nggak pakai basa-basi sama sekali. Judul salah satu artikelnya secara eksplisit bilang, runtuhnya kolonialisme Indonesia di Timor Leste. Dia menyebut apa yang dia lihat, apa adanya. Yang lebih mengejutkan lagi, istilah ini bahkan muncul di lingkungan PBB. Sebuah dokumen resmi yang beredar di Dewan Keamanan tahun 1986 itu melampirkan sebuah artikel yang ngegambarin Timor Leste punya semua karakteristik sebuah wilayah terjajah. Ini di PBB loh. Bahkan lembaga think tank keamanan seperti Nautilus Institute juga pakai kerangka yang sama. Mereka secara terbuka merujuk pada seperempat abad penjajahan Indonesia dan menganalisis perlawanan rakyat Timor Leste sebagai sebuah perjuangan anti-kolonial. Jelas banget kan?
Jadi, setelah 24 tahun pemerintahan dengan semua karakteristik tadi, gimana keputusan rakyat Timor Leste sendiri waktu mereka akhirnya dikasih kesempatan buat bersuara? Angkanya berbicara dengan sangat jelas. Dalam referendum yang disponsori PBB tahun 1999, 78,5% pemilih dengan tegas menolak tawaran otonomi khusus di dalam Indonesia. Mereka memilih jalan kemerdekaan. Jadi poin krusialnya itu ini, pemungutan suara itu bukan sekedar pilihan politik biasa, itu adalah sebuah penolakan total. Penolakan yang jelas dan gak bisa dibantah terhadap keseluruhan sistem yang udah dipaksakan ke mereka selama lebih dari 2 dekade. Pada akhirnya, memilih antara kata pendudukan dan penjajahan itu bukan cuma soal debat akademis, ini soal pengakuan. Istilah pendudukan berisiko memperhalus kejahatan yang terjadi, sementara penjajahan memaksa kita buat menghadapi kebenaran soal eksploitasi dan represi yang sistematis. Jadi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana satu kata yang kita pilih bisa mengubah total cara kita melihat masa lalu dan memahami warisannya sampai hari ini?